Makanya disinilah akhirnya kita paham. Jadi takwa itu mencakup bukan hanya zahir dan bukan hanya batin. Ya. Jadi takwa itu sejatinya bukan hanya mencakup pada perkara yang zahir, tapi juga takwa itu sejatinya juga mencakup pada perkara yang batin. Takwa itu artinya apa sih Ustaz? Takwa itu artinya adalah takutnya kita kepada Allah. Maka al-khaufu minal jalil itulah yang disebut dengan takwa. Jadi ternyata takwa itu bukan hanya ucapan, bukan hanya persoalan zahir. Tapi sejatinya takwa itu juga adalah persoalan batin. Karena ternyata di sini kemudian kita harus paham, banyak orang yang terkadang itu mampu memperlihatkan ketakwaan secara zahirnya, tapi tidak mampu memperlihatkan ketakwaan secara batinnya. Apa yang tak kasat mata itu ternyata belum tentu bertakwa. Makanya ada manusia di dalam cakupan takwa ketika kita mengembalikan bahwasanya takwa itu bukan hanya penampilan, tapi takwa itu juga adalah bagaimana kondisi hati kita, dan apa yang tidak dilihat oleh kasat mata, di situ juga ada nilai ketakwaan yang besar. Disinilah kita akhirnya memahami. Ada orang yang mampu bertakwa secara zahir dan batin, tapi ada manusia yang mereka itu hanya bertakwa secara zahir, tapi tak mampu bertakwa secara batin. Nah ini yang kita khawatirkan, kita ini yang kedua. Ya? Makanya kalau para ulama dulu mengatakan walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Karena kalau kita perhatikan sesungguhnya, ketakwaan itu terkadang lebih mudah ketika dilakukan di depan orang. Ketakwaan itu terkadang lebih ringan ketika dikerjakan bersama kerumunan-kerumunan manusia. Ketakwaan itu terkadang lebih mudah ketika kita bersama circle dan sahabat kita, sama teman-teman weekend talk-nya kita. Kadang-kadang kita mampu memperlihatkan ketakwaan kita. Tapi sejatinya, belum tentu orang yang sejatinya dia memperlihatkan dohir ketakwaannya di depan keramaian dan memperlihatkan ketakwaannya di tengah kerumunan, mereka itu akan mampu untuk menjaga ketakwaan itu ketika mereka menghindar dari kerumunan dan ketika keramaian itu sudah membubarkan diri dan tidak tersisa kecuali dirinya dengan Allah, pada saat itu belum tentu orang itu betul-betul bertakwa. Makanya yang kita khawatirkan apa? Kadang-kadang orang itu jadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Sesungguhnya ketakwaan inilah yang menjadikan seseorang itu memahami. Ketika kita belajar dari ketakwaannya Nabi Yusuf, ketika kita belajar dari ketakwaannya Abu Bakar Al-Miski, maka takwa itu bukan hanya penampilan toh. Tapi ketakwaan itu juga ada yang pada dalam hati kita. Ketakwaan bukan hanya di tengah keramaian, tapi sejatinya ketakwaan itu juga pada kondisi-kondisi ketika kesendirian. Dan inilah yang sejatinya harus menjadi perhatian besarnya kita. Kadang-kadang kita mencoba mendiagnosa diri kita gitu. Ketika rame, grafik ketaatan kita bertambah. Tapi ketika sepi, grafik ketaatan kita berkurang jauh. Dan itu sebenarnya penyakit. Kalaulah ketakwaan kita itu bukan everywhere, tetapi ketakwaan kita itu hanya samplis, bahwasanya ketakwaan kita hanya bertahan di beberapa tempat, tapi tidak bertahan di tempat-tempat yang lainnya, hanya bertahan di tengah keramaian, hanya bertahan ketika di masjid, hanya bertahan ketika kita ngobrol di komunitas kita, tapi tidak bertahan di tengah kamar kita, tidak bertahan ketika kita di tengah malam, maka sesungguhnya itu ada yang bermasalah dalam ketakwaan kita ketika menghambakan diri kepada Allah. Jangan-jangan kita ini bukan hamba yang takut kepada Allah, tapi kita menjadi hamba yang sejatinya takut kepada penilaian manusia. Karena apa? Karena ketakwaan kita beda di depan mereka dan ketika di belakang mereka. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Takwa itu sebenarnya terpengaruh dalam dua hal. Takwa itu bisa jadi sangat terpengaruh dengan tempatnya dan bisa jadi terpengaruh dengan waktu umurnya. Nih berkaitan dengan apa yang kita bahas. Jadi takwa itu setelah kita mengenal bagaimana proses dokumentasi Allah kepada Yusuf dan kita mengenal Abu Bakar Al-Miski, disitulah kita akhirnya paham. Kadang-kadang takwa itu terpengaruh oleh tempatnya dan terpengaruh pula dengan waktu umurnya. Dan kita bahas satu persatu tentang dua perkara ini supaya betul-betul kita paham bahwasanya ketakwaan itu sangat memperhatikan tempat sebagaimana ketakwaan itu sangat memperhatikan umur. Jadi ketakwaan itu memperhatikan tempatnya dan ketakwaan itu memperhatikan umurnya. Dan ini yang juga menjadi perhatian kita. Nah, kita bahas yang pertama.
ketakwaan itu menjadi kemudian tempatnya adalah ada orang yang mampu bertakwa itu di tengah keramaian, tetapi sesungguhnya dia tidak mampu bertakwa di tengah kesepian. Makanya sejatinya ketakwaan kita itu bukan hanya di tengah keramaian, tetapi sejatinya ketakwaan itu di tengah kesepian kita. Makanya Fadil coba. Makanya kemudian dalam salah satu hal, dalam salah satu tulisan yang kita pahami, ketakwaan itu sejatinya bukan ada di tengah keramaian. Tapi bisa jadi sesungguhnya di balik handphone kita, di perjalanan kita ketika sendirian, ketika di tengah malam, itu sejatinya merupakan tempat yang akan memperlihatkan identitas ketakwaan kita yang sejatinya dan sebenarnya. Karena bisa jadi di luar handphone kita bertakwa. Di pakaian kita bertakwa. Di tengah siang hari kita bertakwa. Tapi belum tentu orang yang bertakwa di siang hari ketika banyak mata terjaga dan memperhatikan sekitarnya, dia mampu bertakwa ketika di tengah malam. Ada orang yang mampu bertakwa dengan baju kokonya, tapi belum tentu handphonenya dia bertakwa. Ada orang yang kemudian mampu bertakwa ketika di tengah kampung halamannya, tapi ketika safar belum tentu dia bertakwa. Makanya sesungguhnya padahal orang yang bertakwa ketika sendirian itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang bertakwa di tengah keramaian. Kenapa? Allah paling senang kalau ada orang ketika bertakwa kepada Allah tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, tapi dia mampu tetap memperlihatkan ketakwaan. Maka itu beda dengan ketakwaan yang disembunyikan hanya Allah yang tahu. Dan ketakwaan semacam itu tuh dicintai oleh Allah. Siapa laki-laki yang paling dipuji oleh Allah dalam zikir? Ketika sendirian dan tidak ada yang tahu tentang bagaimana zikirnya, lalu dia berlinang air mata. Kenapa itu dipuji oleh Allah? Ketika dia sendirian masih berzikir kepada Allah dan mengalir air matanya. Orang yang nangis di depan banyak orang terkadang lebih mudah. Kenapa? Karena banyak mata manusia yang memperhatikan. Tapi ketika dia sendirian, lalu tidak ada yang tahu, lalu dia betul-betul nangis ketika tidak ada yang mendengar, tidak ada yang berdiri di sampingnya, tidak ada yang ada di hadapannya, dan dia tetap menangis, itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Kesendirian tetapi tetap terjaga di dalam kebaikan. Maka itu merupakan sebuah ketakwaan yang sejatinya itulah identitas ketakwaan yang asli. Makanya di handphone kita, historinya handphone kita, ataupun semua website yang pernah kita buka itu sejatinya tampilan ketakwaan kita. Lah masalahnya adalah banyak orang yang selalu memperlihatkan ketakwaan secara penampilan, dohirnya menampakkan ketakwaan, tapi ketika dalam kondisi-kondisi dia diuji oleh Allah dengan kesendirian, pada saat itulah ketakwaannya entah berada di negeri mana. Ketika ketakwaan itu tidak tampak ketika dia dalam kondisi berada di depan handphonenya. Ketika dia berada di sisi gelapnya ketika di perjalanan. Ketika dia berada pada gelapnya malam, pada saat itulah identitas yang sejatinya dia dengan Allah itu akan terlihat. Makanya yang kita khawatirkan itu yang tadi saya sampaikan. Kalau takwanya kita bukan everywhere. Tapi takwanya kita itu hanya dalam beberapa tempat yang kita pilih. Dan biasanya banyak manusia itu memilih takwanya itu di tengah keramaian dengan penampilannya, tetapi dia melupakan bagaimana ketakwaan dia dengan Allah di tengah kesendirian. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham takwa itu, makanya dikatakan berat itu, ya karena sejatinya takwa itu tidak memiliki tempat kecuali semua tempat harus bertakwa. Makanya betul kalau dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu dari kalangan salaf, dulu para sahabat, para tabi'in kalau dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, mereka langsung pingsan. Kenapa? Karena beratnya untuk menjaga ketakwaan dimanapun. Nabi itu tahu betul ada orang yang mereka itu bertakwa tetapi hanya pada sebagian tempat dan tidak sebagian tempat yang lainnya. Makanya ketika Nabi memberikan wasiat takwa itu gimana? Apakah Nabi coba mengatakan ittaqillah? Enggak. Tapi Nabi menambahi dengan kata haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa Nabi mengatakan haitsuma kunta? Ketika Nabi memberikan wasiat kepada kita bertakwa. Karena Nabi tahu. Ada tipe-tipe manusia yang hanya bertakwa di masjid, tapi belum tentu bertakwa ketika dia di kantor.
Ada manusia yang mampu bertakwa ketika dia pulang kantor bersama dengan teman-teman circle-nya, pulang lalu ngaji, tapi belum tentu bertakwa ketika di atas mobil, sendirian ketika menuju rumahnya. Karena Nabi tahu ada manusia yang mereka mampu bertakwa di depan bapak dan ibunya, tapi belum tentu dia bertakwa ketika dia bertemu dengan teman-temannya. Berapa banyak saya sering menjumpai banyak orang, banyak anak itu pakai jilbab menutup auratnya ketika bersama dengan orang tuanya. Tapi lepas dari orang tuanya, pergi ketika sudah jauh dari rumahnya, jilbabnya dilepas masukkan tas. Jubahnya dilepas lalu diganti dengan rok kemini. Kenapa? Ketakwaan itu hanya bertahan di rumah tapi tidak pernah radiusnya bertambah dari luar rumah. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Orang yang bertakwa di tengah sendirian itu jelas berbeda dengan orang yang bertakwa di tengah keramaian. Nah, makanya kalau orang sudah mampu bertakwa di tengah kesepian, pasti mampu bertakwa di tengah keramaian. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang bertakwa di tengah keramaian belum tentu bertakwa di tengah kesepian. Di balik handphonemu, ada posisimu di hadapan Allah. Bertakwakah kita ataukah tidak bertakwa? Di tengah safar kita yang sendirian, di atas pesawat, di mobil, di negeri entah berantah yang kita tidak ngerti entah berantah di mana, ribuan kilometer atau ratusan kilometer di rumah kita, disitulah sejatinya ketakwaan kita akan terlihat. Sebagaimana ketika di tengah malam, di dalam kamar yang kita kunci, yang tidak ada CCTV-nya, disitulah nilai ketakwaan kita akan terlihat. Karena apa? Karena sesungguhnya ketakwaan itu sangat terpengaruh dengan tempat. Makanya orang-orang yang mereka senantiasa paham bagaimana menjaga ketakwaan itu adalah di manapun tempat berada, maka sesungguhnya itulah sejatinya orang yang memiliki kualitas di hadapan Allah. Kualitas hidup kita itu di hadapan Allah, bukan di tengah keramaian. Tapi kualitas iman kita di hadapan Allah itu adalah terlihat ketika kita bersandar pada kesepian. Makanya disinilah akhirnya kita kemudian memahami. Setelah kita mengerti bahwasanya takwa itu bukanlah terminal yang tempatnya itu hanya pada sebagian tempat. Tapi takwa itu adalah area yang sangat luas dimanapun kita berada. Di situ kita diperintahkan untuk bertakwa. Mungkin kita dan saya ini harus berkata, apa yang saya harus bisa lakukan supaya saya bisa menjaga ketakwaan saya di manapun saya berada. Everywhere-nya itu bagaimana? Ya. Akhirnya kita menyadari, Masya Allah ya, saya kalau ngaji sama teman, saya kemudian akan menjaga bagaimana kebaikan saya. Tapi ketika teman satu persatu turun dari mobil saya berubah total. Pertanyaan kita, kalau kita sudah merasa mendiagnosa diri kita dan kita merasa bahwasanya betul kita ini punya masalah pada ketakwaan kita, ketika ketakwaan kita hanya menyeret kita pada sebagian tempat dan kita meninggalkan ketakwaan itu di banyak tempat yang lainnya. Sekarang mari kita bahas apa yang harus kita lakukan supaya kemudian ketakwaan kita itu bukan hanya tempat dan tidak hanya di depan manusia. Sebelum saya menyampaikan tentang apa yang harusnya kita lakukan, terus terang saya pernah betul-betul kaget ketika saya pernah menjumpai ada salah satu jamaah saya. Tapi belum tentu kita lebih baik loh ya. Ini saya sampaikan hanya untuk menjadi ibroh. Karena beliau insya Allah sudah bertobat dan semoga Allah menerima tobatnya. Ada salah satu jamaah saya yang pernah datang ke rumah gitu. Ingin untuk curhat atas masalah yang beliau hadapi. Lalu saya kemudian berkata, monggo Pak. Nah, akhirnya saya ada kesempatan waktu berjumpa dengan beliau dan ketika saya berjumpa itu kaget. Dia berkata, saya melakukan dosa besar sama seorang wanita. Nah, saya tidak ngerti apakah sudah sampai zina ataukah tidak. Saya tidak menelisik lebih lanjut. Lalu kemudian beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya itu pertama kali tidak percaya dengan pengakuan yang beliau sampaikan kepada saya. Kenapa? Beliau ini jamaah saya dan termasuk yang aktif. Dan kalau saya mengisi kajian di komplek perumahan beliau, beliau termasuk orang yang datang pertama. Bahkan di shaf yang pertama.
Lalu saya mencoba untuk bertanya sama beliau, Bapak yakin pernah melakukan itu gitu? Iya Ustaz. Gimana bisa Pak? Bukankah Bapak itu adalah orang yang saya tahu pengurus majelis taklim? Bukankah Bapak itu adalah ketika sebelum kajian juga sering lebih datang duluan, bahkan lebih dulu daripada saya? Apa sih yang bisa menjadikan Bapak terperosok kepada dosa itu kepada seorang wanita? Maka Bapak itu lalu kemudian menceritakan, iya Ustaz. Jadi saya pernah ada wanita yang memang ngejar-ngejar saya. Ketika beliau ngejar-ngejar saya, maka saya sebenarnya mampu menjaga. Sampai akhirnya pada satu waktu saya harus melakukan perjalanan safar ke luar negeri. Dan ternyata dia ini satu tim dengan saya. Karena kami memang satu kantor. Ketika Masya Allah, ketika kami di luar negeri itu, pada saat itulah saya tuh merasa seakan-akan bebas. Tidak ngurusin kajian, tidak ketemu circle kajian saya, tidak ketemu ustadz, tidak ketemu istri, tidak ada anak, dan lain sebagainya. Yang menjadikan saya sebagaimana kuda liar yang baru putus talinya ketika dikekang dengan tali itu. Ketika saya merasa aman, tidak ada manusia, disitulah ternyata saya baru tahu karakter aslinya saya, Ustaz. Wanita itu yang sebenarnya sudah tidak lagi menggoda saya, malah justru saya menggodanya. Dan akhirnya terjadi apa yang telah terjadi. Masya Allah ya. Disitulah kita akhirnya belajar. Dan alhamdulillah beliau sudah bertobat ya. Semoga Allah terima tobatnya dan bisa jadi beliau lebih baik daripada kita dengan nilai tobatnya. Tapi disitulah akhirnya kita paham ya. Banyak kejadian. Banyak dari kita bertakwa ketika kita di komunitas. Bertakwa ketika kita di masjid. Bertakwa ketika yang kita urusi adalah daftar kajian. Tapi sejatinya kita kadang-kadang belum tentu bertakwa di balik handphone kita. Dan itu yang akan menjadi sebuah masalah penyakit besar dalam kehidupan ketakwaan kita. Karena kalau sampai kita meninggal dalam kondisi yang semacam itu, berarti kita selama hidupnya itu hanya memperhitungkan takutnya kita kepada manusia dan sungkannya kita kepada manusia bisa jadi lebih besar daripada sungkannya dan takutnya kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya itu adalah sebuah perkara yang harusnya kita tinggalkan. Nah sekarang setelah kita mengetahui takwa itu sebenarnya tidak mengenal tempat. Karena takwa itu sebenarnya adalah kita tempa ketakutan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Di tengah kesendirian walaupun tidak ada orang. Walaupun kita tidak akan mendapatkan pujian ketika kita kesendirian. Apa sih yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita kerjakan supaya ketakwaan itu betul-betul real, nyata. Bahkan ketika kita dalam posisi tidak dilihat oleh mata manusia. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, bahwasanya kita ini harus berdialog dengan hati kita. Ya, karena salah satu sifat orang yang baik adalah mereka yang sering berdialog dengan hatinya. Dan salah satu di antara skrip atau salah satu di antara naskah kita berdialog pada hati itu yang paling baik adalah skenario atau kemudian sebuah naskah yang kita renungkan dari perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Ibrahim bin Adham itu pernah menasihati orang yang sering bermaksiat, bertobat, maksiat lagi, bermaksiat, bertobat lagi. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham itu berkata sama pemuda tersebut. Dengan banyak sekali pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pemuda tersebut. Salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada pemuda itu, Ibrahim bin Adham itu berkata, kalau engkau bermaksiat, di manakah tempat yang mampu terhindar dari penglihatan Allah? Pemuda itu berkata, tidak ada. Ya kalau gitu jangan bermaksiat. Dialog hati kita kepada mereka-mereka yang senantiasa mampu menjaga ketakwaan di tengah keramaian, mampu menjaga ketakwaan di tengah kerumunan, supaya penyakit ini tidak berlarut-larut dan tidak sampai tangkapan atau tidak sampai taraf yang lebih luas ketika itu akan bisa merusak keimanan kita kepada Allah. Yang pertama adalah dialog pada hati kita. Di tempat mana sih sebenarnya yang tidak terlihat oleh Allah? Dan ingat, siapapun hari ini yang suka menyembunyikan sebuah kemaksiatan dan menyembunyikan sebuah dosa, akan datang satu hari ketika semua rahasia yang pernah dia lakukan itu akan ditampakkan oleh Allah dengan penampakan jelas di hadapan manusia yang lainnya.
Makanya Allah berfirman di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu waktu ketika Allah itu akan memperlihatkan semua rahasia yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu hanya masalah waktu aja. Jadi siapapun manusia yang hari ini meremehkan tentang hubungan dia dengan Allah ketika dia sendirian, Allah diremehkan ketika dia berada di tengah kesepian, maka pahami dan marilah kita berdialog dengan hati kita masing-masing. Di tempat mana sih sebenarnya di atas muka bumi ini yang luput dari pengawasan Allah? Orang terkadang bisa berubah untuk mengurungkan melakukan kejahatan hanya gara-gara CCTV. Tapi ternyata orang-orang yang mereka itu semacam itu terkadang tidak mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan kemaksiatan ketika Allah itu melihat apapun yang dilakukan olehnya. Padahal Allah itu, kenapa Allah sampai terangkan berkali-kali bahwasanya Allah itu mensifati di banyak ayat. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah itu melihat apa yang kamu lakukan. Kenapa Allah mengulang kata-kata ini? Untuk menakuti orang yang hatinya sensitif ketakutan dia kepada Allah. Tidak ada tempat yang kamu sembunyikan di mana kamu melakukan dosa itu kecuali tempat itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah dan itu mudah bagi Allah. Dan ingat, dimanapun kita pernah menyembunyikan dosa, bumi itu yang akan menjadi saksi atas dosa yang kita lakukan ketika kita sendirian dan sembunyi-sembunyi. Jangan dikira bumi yang kita pijak hari ini nanti tidak bisa bersaksi dan tidak bisa ngomong. Salah. Sesungguhnya bumi yang kita pijak semuanya nanti bersaksi. Makanya dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, akan datang satu hari ketika bumi akan menceritakan peristiwa apapun yang terjadi di atasnya. Ada orang yang duduk di pojok ruangan, lalu merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, lalu melakukan dosa pada tempat itu, maka bumi di pojok itulah yang akan nanti bersaksi di hadapan Allah. Fulan begini, fulan begini, fulan begini telah melakukan sesuatu di hadapanku ya Allah. Di atasku. Ketika dia berdiri di atas buminya Allah, tetapi di bumi Allah itu dia bermaksiat kepada Allah yang menciptakan bumi itu. Nah, itu yang pertama. Ya. Mana kita? Di kamar mandi, di mobil, di tengah malam, semuanya kelihatan sama Allah. Makanya orang yang selalu berdialog dengan hatinya, yang mati akan hidup. Yang kering akan basah. Kalau dia berdialog dengan hatinya. Dan salah satu bentuk dialog terbaiknya kita kepada Allah itu apa? Kalau akan bermaksiat kepada Allah, tanya sama diri kita ketika akan bermaksiat dengan tangan, kaki, dan anggota tubuh kita. Di tempat bumi mana sih sebenarnya kita akan selamat dari pengawasan Allah? Di tempat bumi mana kita sejatinya akan selamat dari penjagaan Allah? Maka itu yang akan menjadikan seorang manusia itu akan berpikir panjang. Takwa itu tidak hanya di tempat sebagian, tapi melupakan tempat-tempat yang lainnya. Ketakwaan itu sejatinya tidak memiliki wilayah terbatas, tapi sejatinya mencakup dalam seluruh kehidupan kita. Jangan jadi orang kayak sekuler. Orang sekuler itu apa? Memisahkan agama dengan negara, memisahkan agama dengan kehidupan. Orang yang juga hanya bertakwa kepada Allah ketika di depan keluarganya, di depan suaminya, di depan istrinya, di depan bapak ibunya, tapi tidak mampu bertakwa ketika semua itu telah hilang. Sebenarnya dia juga sekuler, merasa bahwasanya Allah melihat dia di masjid, tetapi Allah tidak melihat dia di kamar. Merasa bahwasanya Allah melihat dia ketika dia ada di komunitas dia, tapi dia merasa bahwasanya Allah tidak melihat dia ketika dia bersama dengan kesendirian di dalam mobilnya. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita mengerti. Dialog pada hati kita itu penting untuk mementingkan kepada kita. Ketakwaan yang sejatinya bisa sama di tempat ramai, di tempat sepi, itu sejatinya membuktikan bagaimana kualitasnya hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, apa sih yang kita dapatkan dari sanjungan manusia ketika bertakwanya kita di tengah keramaian? Jadi kalau kita termasuk orang yang bertakwa di depan manusia, di depan kerumunan, di depan keramaian manusia, baru bisa bertakwa. Pertanyaan kita yang kedua, yang kita dapat dari keramaian manusia itu apa? Sampai kita ngejar-ngejar untuk memperhatikan penampilan kita di tengah keramaian, tapi lupa dengan diri kita di tengah kesepian.
Ya Allah, berulang-ulang saya sering menyampaikan untuk diri saya sendiri. Kalaulah manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan ketika mati oleh manusia, dia tidak akan mati, dia tidak akan mati-matian untuk mengejar penilaian manusia. Orang yang sejatinya nanti akan setia mendoakan kita itu sejatinya cuma 3. 1, bapak ibumu. 2, istrimu atau suamimu. Yang ketiga itu anakmu. Sudah, yang lainnya mungkin bertahan 1 hari, 2 hari, 3 kali. Tapi setelah itu dia akan melanjutkan kehidupannya. Makanya kalau kemudian kita hanya menjaga ketakwaan kepada manusia, lalu kemudian kita menyandarkan kebaikan kita di tengah keramaian dan menyandarkan kebaikan kita di tengah kerumunan orang, lalu tidak mampu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah ketika kerumunan dan keramaian manusia itu sudah menghilang di sekitar kita, Masya Allah. Apa yang bisa diberikan manusia kepada kita? Tidak ada. Kalaupun mereka bisa memberikan sesuatu, hanya sanjungan. Kalau memberikan hadiah pun sekali, 2 kali, 3 kali, itu memberikan hadiah. Tapi selebihnya dia tidak akan memperhatikan dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya, heranlah kita sama diri kita. Wahai diri, kalau kemudian kita hanya mengejar ketakwaan di tengah banyaknya orang, hanya ngejar ketakwaan ketika kita bersama dengan teman-teman dan sahabat kita. Sahabat kita, kalaupun memuji kita, berapa lama dia akan memuji kita? Sekali, 2 kali. Kalaupun memberikan reward dan hadiah, berapa sering dia akan memberikan hadiah? 10 kali, 50 kali pun setelah itu dia akan memperhatikan keluarga dia sendiri. Makanya yang kedua, kalau ketakwaan kita masih terbatas di tempat tertentu, tetapi di tengah keheningan malam, di balik handphone kita tidak mampu bertakwa, rugi. Apa yang kita korbankan dari ridhonya Allah tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan di tengah keramaian ketika keramaian itu hanya memuji kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus mengerti para ulama-ulama salah, para ulama terdahulu itu berkata, siapapun yang tak memperbaiki kesendiriannya, maka Allah sejatinya tidak akan pernah memberikan kebaikan-kebaikan kepada hidupnya. Kekuatan jiwa itu tergantung bagaimana cara kita memperbaiki kesendirian kita. Kalau ada yang nanya, Ustadz kok saya tampak rapuh ini? Kesendirian ketika kita tidak memperbaiki kesendirian kita, hati dan jiwa kita tidak akan kuat dan tidak akan kokoh. Kenapa ada orang kuat, kokoh dalam semua cobaan yang Allah berikan kepadanya? Sebagian para ulama berkata, orang yang memperbaiki kesendiriannya, maka Allah akan menguatkan dan meneguhkan pendiriannya. Karena kalau orang hanya memperbaiki ketakwaannya di tengah keramaian, kemudian hanya beriman kepada Allah ketika di tengah sahabatnya, tapi berubah total ketika sahabatnya, temannya, kerumunannya itu kemudian meninggalkan dia, berarti dia bersandar kepada makhluk. Sandaran makhluk itu sandaran yang paling membuat kecewa, dan selemah-lemahnya sandaran itu sandaran kita kepada sesama manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Allah itu tidak melihat takwamu ketika kamu di samping orang. Tapi Allah melihat takwamu ketika kamu di tengah kesepian di kamarmu di tengah malam. Allah tidak hanya melihat takwamu pada pakaian, jenggot yang kamu tumbuhkan, celana yang kamu cingkrangkan. Bukan hanya semata itu. Tapi Allah juga akan melihat bagaimana ketakwaanmu di balik handphonemu. Di tempat-tempat itulah kita sejatinya akan kelihatan ketakwaan kita di hadapan Allah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Berdialog dengan hati kita. Ya. Lalu kemudian kita mengetahui betul. Setelah kita berdialog dengan kita, bertanyalah apa yang kita dapat dari pujian manusia. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka yang ketiga adalah bagaimana orang yang tidak pernah memperbaiki kesendiriannya, tidak akan pernah Allah berikan kebaikan-kebaikan pada hidupnya. Itu takwa yang berkaitan dengan tempat. Sekarang yang kedua, takwa yang berkaitan tentang umur. Tentunya saya tadi mengatakan ketakwaan kita terpengaruh dengan 2. Ketakwaan kita ketika di tempat, artinya ketika sendirian masih mampu bertakwa itu sangat lebih utama daripada ketakwaan ketika di tengah keramaian. Orang yang mampu bertakwa di tengah kesendirian, mampu bertakwa di tengah keramaian. Tapi orang yang bertakwa di tengah keramaian belum tentu dia bertakwa di tengah kesepian. Maka yang kedua, ya,
Maka sesungguhnya takwa itu terpengaruh dengan umur. Itu kata para ulama. Maksudnya apa Ustaz? Bahwasanya ketakwaan itu terpengaruh dengan umur. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa ketika muda, pada saat dorongan dan kekuatan dia untuk melakukan kemaksiatan mampu dia kerjakan dengan mudah. Lalu dia bertakwa, takwanya orang muda, takwanya anak muda itu tidak sama dengan takwanya orang yang tua dan berusia lanjut. Beda. Kalau ada orang anak muda, dia bertakwa ketika dia memiliki dorongan yang luar biasa syahwatnya, bayang-bayang tentang kematian masih sangat jauh banget. Lalu kemudian dia bertakwa, itu beda dengan ketakwaan orang tua. Makanya salah satu episode yang Allah tanya sampai 2 kali itu apa? Umur. Dan salah satu umur yang akan ditanyakan secara khusus oleh Allah kepada kita itu apa? Tentang umur muda. Ansya bin fima afna. Tentang waktu mudanya bagaimana dia menghabiskan. Makanya salah satu di antara orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang akan diberikan naungan oleh Allah, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu siapa? Seorang pemuda yang hidupnya itu selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah di masa belia dan mudanya. Makanya umur itu sangat mempengaruhi. Umur itu sangat mempengaruhi bagaimana nilai posisi seseorang di hadapan Allah. Kalian semuanya bertakwa kepada Allah ketika di masa muda. Tidak akan pernah sama ketakwaan ketika nanti sudah tua. Nilainya di sisi Allah itu beda. Sama, contoh analoginya, sedekahnya orang miskin dengan sedekahnya orang kaya itu beda di sisi Allah. Sedekahnya orang kaya itu memiliki keutamaan, tapi tidak sebesar keutamaan orang yang miskin, tetapi dia tetap bersedekah. Semakin berat ujiannya, tantangannya, godaannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya yang kita pahami adalah sesungguhnya ketakwaan di masa muda itu adalah salah satu ketakwaan yang besar. Salah satu di antara ketakwaan kita itu yang tidak mengenal ini, every time, everywhere itu, every time-nya itu ya bukan hanya nunggu ketika tua. Karena kita paham betul bahwasanya ajal tidak pernah menunggu di masa tua. Berulang-ulang sering saya sampaikan, berapa banyak orang yang memakai peci di waktu pagi yang melepaskan pecinya itu adalah orang lain di waktu siang. Berapa banyak yang memasukkan kunci motor ketika kemudian dia berjalan di atas aspal, lalu di waktu sorenya yang melepaskan kunci motornya itu adalah orang lain. Kita tidak pernah tahu. Makanya orang yang mampu menjaga dan memperbaiki kualitas keimanan dia di hadapan Allah di masa muda itu tidak akan sama ketika dia memperbaiki kualitas hidupnya di ketika rambutnya beruban dan tubuhnya sudah bungkuk, kulitnya sudah keriput. Kalaulah kulitmu keriput, kalaulah punggung yang bungkuk, kalaulah rambutmu sudah beruban, lalu kamu bertakwa kepada Allah, wajar. Karena sesungguhnya dekatnya kita pada saat itu dengan ajal dan kematian. Tapi ketika rambutmu hitam, ketika tubuhmu tegak, ketika kamu kemudian berdiri dengan kekuatan, kekayaan kamu dapatkan, materi kamu peroleh, tetapi kamu tetap bertakwa di usia masih muda dan belia, itulah salah satu hal yang paling Allah senangi. Itulah yang paling Allah cintai dan Allah itu paling ridhoi. Ya. Nah, tentunya sekali lagi saya menyampaikan ajal tidak pernah menunggu umur manusia. Saya masih ingat betul ketika saya lagi menunggu Bapak di rumah sakit ICU, lalu sudah pindah ke kamar perawatan sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Maka saya ketika ngurusi administrasi, ke bagian administrasi, saya mendapati ada seorang bapak dan ibu yang nangis sembab matanya gitu. Ternyata saya mendapati anaknya mengalami kecelakaan motor dan sudah dalam kondisi parah. Lalu kelihatannya akan berujung kepada kematian. Masih muda, masih belia, umur 19 atau 20 tahun. Saya bayangkan bapak saya 84 tahun. Tapi saat itu bapak masih dirawat. Tapi justru ada anak muda semuda itu dan sebelia itu tetapi sudah meregang nyawa. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kalaulah seseorang manusia mampu berinvestasi pada waktu prime time-nya dia ketika hidup di masa muda. Dalam prime time itu kemudian dia bertakwa kepada Allah. Ketakwaanmu di waktu prime time-mu, yaitu adalah di masa mudamu, itu tidak akan pernah sama dengan bertakwanya kita di usia lanjut.
Makanya ada beberapa hal yang kemudian kita harus mengerti. Kalau gitu, setelah kita mengetahui bahwasanya ketakwaan kita sangat terpengaruh dengan tempat, sangat terpengaruh dengan kondisi, maka ketakwaan kita juga terpengaruh dengan umur. Apa sih yang harus dilakukan, Ustaz, supaya saya mendapatkan kebaikan di masa muda? Supaya saya tetap mampu untuk menjaga kualitas keimanan saya ketika di usia belia. Maka setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan. 5 poin. Ketika kita menjaga mutiara iman kita di tengah usia prime time-nya kita selaku manusia. 1, pastikan kalau muda itu dekat dengan ibu dan bapak. Karena sesungguhnya keberkahan anak yang dekat dengan ibu dan bapaknya itu berbeda dengan anak yang jauh dari ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak terutama adalah ibu. Makanya Allah berfirman, "Baram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Disebabkan karena aku berbuat baik sama ibuku, maka tidak dijadikan aku kasar dan tidak akan aku celaka. Orang yang baik sama ibunya, digaransi oleh Allah, tidak celaka dan dia tidak dalam kondisi kasar. Senakal-nakalnya anak, kalau dia masih baik sama bapak dan ibunya, kemungkinan hijrahnya dan kemungkinan tobatnya lebih besar daripada nakalnya anak tetapi jauh dari orang tua. Saya sering lihat orang-orang yang hijrah, ketika cerita minum alkoholnya, cerita tentang narkobanya, cerita tentang zinanya, tapi di satu sisi dia tetap baik sama ibu dan bapaknya, akhirnya dia hijrah. Dan saya kalau kemudian menangkap korelasinya, ketika dia baik dengan ibu dan bapaknya, ada tangan yang akan meminta kepada Allah untuk keberkahan anak, dan itulah yang menjadikan keberkahan. Anak muda itu barokahnya terletak kepada ibu dan bapaknya, dan kebaikan hidup kita itu kalau kita selalu menjaga hubungan kita dengan ibu dan bapak kita, terutama ibu. Dan itu menjadi salah satu syarat sahnya untuk menjaga kualitas hidup kita di masa belia. Yang kedua, introspeksi betul. Bahwasanya ajal itu tak menunggu tuamu. Sesungguhnya kalau kita kemudian mengetahui betul bahwasanya batasan paling tipis antara hidup dengan ajal itu batasan kematian, maka itu yang akan menjadikan seorang manusia tetap berbuat baik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat ada seorang pemuda yang baru saja berhijrah. Meninggalnya pun hanya karena urusan yang tampaknya sepele, kesetrum dengan mik. Tapi meninggal dunia di usia muda setelah dia hijrah. Coba kalau dia terkena bisikan setan yang mengatakan ajalmu nanti ajalah, tobatmu nanti ketika sudah tua. Tapi alhamdulillah bagi beliau, saya walaupun cuma membaca di caption beberapa akun IG, tapi saya mendoakan beliau semoga beliau diampuni oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Setelah hijrah, setelah tobat, mengurus kegiatan pondoknya, ngurus miknya, dan dengan itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengerti, orang yang memperbaiki ketakwaan di masa mudanya, maka Allah akan memperbaiki kebaikan di masa tuanya. Nah, kita jumpai ada orang tua tapi masih bisa zina, sudah kakek-kakek tapi bisa untuk kemudian berselingkuh, sudah tua tetapi masih cinta kepada dunia dan ngejar tidak pernah berhenti. Bisa jadi kerumitan dan keruwetan kita di masa tua itu karena kerumitan dan keruwetan kita di masa muda. Tua dan muda itu dua masa yang saling menarik. Siapapun yang baik di masa mudanya, baik di masa tuanya, kalau dia selalu menjaga kebaikan itu. Makanya kalau kita tidak memperbaiki kualitas hidup kita di masa muda, yang kita khawatirkan adalah di masa tua kita nanti akan berantakan dan akan rumit. Dan itulah yang akan menjadi sebab kerugian kita pada kehidupan kamu akhirat kita ketika di masa tua yang menjadi penutup amal kita dan ajal kita. Ternyata kita tidak mendapatkan perbaikan kualitas. Makanya yang ketiga, menjaga komitmen ketakwaan kita di masa tua itu adalah dengan kita memperbaiki masa muda kita. Karena itu investasi terbaik kita di masa tua. Investasi itu tidak selalu duit. Investasi itu tidak selalu dolar. Investasi itu tidak selalu materi dan finansial. Kebaikan itu pun investasi. Yang akan kita petik buah manisnya ketika kita di masa tua. Saya pernah dapat kisah nyata. Ada orang tua yang dibunuh seorang pemuda. Ada orang tua yang dibunuh seorang pemuda.
Lalu kemudian anak muda itu ketika dia membunuh orang tua tersebut ditanya, apa masalahnya orang tua ini sampai kamu bunuh? Biasanya anak muda itu ya bertengkarnya sama anak muda. Kenapa kamu bunuh orang tua ini? Antum tahu apa jawaban dari anak pemuda itu? Dia berkata, orang tua ini dulu ketika dia masih muda, dialah yang mengganggu ibu saya ketika saya masih kecil. Tapi saya tidak akan pernah lupa wajahnya ketika dia gangguin ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Tapi saya yang akan membalaskan sakit hatinya ibu saya atas apa yang telah dilakukan orang ini. Anak itu hidup dalam dendam kesumatnya. Ketika dia sudah muda, ketika dia memiliki kekuatan. Dan orang tadi ketika di masa mudanya mengganggu seorang perempuan. Lalu di masa tuanya, akhirnya dia mendapatkan balasan dari apa yang telah dilakukan di masa mudanya. Ditusuk sampai meninggal dunia. Dan itu menjadikan kita memahami apa yang dikatakan oleh para ulama. Perbaiki masa mudamu. Karena itu investasi kita di masa tua kita. Dan yang keempat, bersama dengan lingkaran kebaikan jangan tercerai-berai. Makanya anak muda misalkan ada kegiatan yang semacam ini, weekend talk, maka ini kemudian termasuk lingkaran kebaikan. Jangan putus dan tercerai-berai dari lingkaran kebaikan. Karena apa? Karena bersama dengan lingkaran kebaikan sesungguhnya mereka itu melihat sisi lemahnya kita. Karena setiap orang itu pasti memiliki titik lemah. Dan titik lemah itu hanya bisa kelihatan sama orang-orang yang baik. Bersamalah dengan lingkaran kebaikan itu dan jangan putus dari lingkaran kebaikan itu. Dan yang kelima, berdoalah semoga kita diberikan umur pemuda dalam kondisi taat kepada Allah. Inilah yang sejatinya kita pelajari. Jadi ketika kita kemudian akhirnya memahami ini, disinilah kita paham. Takwa itu everywhere. Takwa itu every time. Bukan hanya di waktu tua engkau bertakwa, tapi di masa muda pun engkau bertakwa. Bukan hanya di masjid engkau bertakwa, tapi dimanapun kesendirian kamu pun kamu bertakwa kepada Allah. Nabi Yusuf memperlihatkan contoh ketakwaan itu tidak mengenal tempat. Dia tidak bertakwa hanya di depan Yakub. Dia tidak hanya bertakwa ketika di depan 11 saudaranya, tetapi Yusuf mampu bertakwa di depan seorang wanita yang memiliki kedudukan sosialita yang tinggi, kecantikan, lalu memberikan win-win solution untuk berzina dengannya tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi ketakwaan Nabi Yusuf itu ibarat air yang memadamkan gejolak api syahwat yang dimiliki oleh seorang laki-laki normal. Takwa itu tidak sama sekali identitas tempat. Takwa itu bukan hanya semata baju. Takwa itu bukan semata jenggot. Takwa itu bukan semata pakaian. Tapi ketakwaan itu sejatinya dia melewati batasan tempat. Dimanapun kita bertakwa, dimanapun tempatnya, disitulah ketakwaan kita. Berapapun umur kita, disitulah ketakwaan kita. Siapapun yang mampu memperbaiki kesendiriannya, Allah akan perbaiki di tengah keramaiannya. Siapapun yang memperbaiki di masa mudanya, Allah akan perbaiki di masa tuanya. Semoga kita bertakwanya bukan hanya di beberapa tempat, tapi pada semua tempat yang kita pijak. Semoga takwanya kita bukan ketika uban kita telah tumbuh dan badan kita sudah ringkuk dan kulit kita sudah keriput. Tapi ketakwaan kita justru ketika kita masih di masa potensi dan prime time-nya kita di dalam umur hidup kita. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan kepada Allah pada saat kuat-kuatnya dorongan maksiat dan dorongan keburukan itu menimpa padanya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan.